Pintu keluar alam pil terletak di wilayah utara. Ada jarak antara itu dan 10.000 pegunungan obat. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiongsan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiao Yan juga melihat cukup banyak pesaing yang bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri pada kelompok Xiao Yan yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, dimungkinkan untuk menyelamatkan banyak masalah. Sayangnya, magical beast dalam alam pil ini semuanya sangat kejam. Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum alam pil ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya harus menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Menara Pil memasuki alam pil dan membawa semua yang tersisa di belakang. Oleh karena itu, untuk bisa keluar selama periode waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing yang dengan cepat bergegas. Hampir 1 hari berlalu saat mereka bergegas. Pada saat langit keesokan harinya cerah, sebuah bujur sangkar besar yang dibangun dari batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah jalan keluar dari alam pil ya? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia mempelajari kotak besar di kejauhan. Beruntung dia tidak ditunda. Pekik. Binatang burung misterius mengeluarkan teriakan tajam. Ia segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan beberapa angin liar saat ia dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang magical beast dalam alam pil ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan segera ditembakkan setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menyapu mereka di atas Xian dan Xiongsan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiao yang tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenal di depan. Cao Ying yang tampak cantik dan berpakaian hitam dengan anggun berdiri di alun-alun dekat depan dengan sosoknya yang cukup terlihat jelas. Mata cantiknya berhenti pada Xiao Yan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia dengan lembut menghela nafas lega. Sudut mulut Song Qing bergerak-gerak setelah mendengar desahannya saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera memperlihatkan ekspresi malu saat dia berkata dengan lembut, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Saya juga bisa yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh. Jika saya tidak segera bereaksi, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan merenggut nyawa saya. Cao Ying memutar matanya saat mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan, Senior Song tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu? Wajah Cao Ying dipenuhi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, rasa dingin yang samar dan kekejian muncul di dalam matanya yang cantik. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia masih seorang wanita yang lemah ketika dihadapkan pada momen kritis hidup dan mati. Semua tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Jelas, Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Song Qing tidak dapat melihat emosi yang tersembunyi di dalam mata Cao Ying. Karena itu, dia menghela nafas lega. Xiao Yan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh Cao Ying yang indah, yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening.
Wajahnya yang mempesona menunjukkan senyum hangat yang langka ketika dia melihatnya melihat ke atas. Xiao Yan terpana oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan bahkan Song Qing tidak pernah mengalami sesuatu seperti senyuman ini. Xiao Yan membalas senyuman. Bagaimanapun dia tidak memiliki dendam apapun dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di Menara Pil di masa depan. Membangun hubungan yang baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah juling dengan Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan sigap mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Old Mugu. Seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu adalah Old Mugu, yang mengejar Xiao Yan tapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiong San. Old Mugu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti pada Xiong San yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya berkerut saat dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Orang yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan padat saat dia menatap Old Mugu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Pakaian hitam yang membantu Mugu tua saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengejar 3.000 api pembakar. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Sementara dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya pikat dari 3.000 api pembakar benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pertemuan Pil. Tanpa kemampuan asli, mencoba untuk tampil menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, sepertinya mustahil. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan Dan telah lama tiba di sini. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Mata Xiao Yan yang bergeser tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya tertutup saat dia memulihkan diri. Xiao Yan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat ke arah Dan Chen setelah jiwanya telah maju ke negara jiwa, dia agak terkejut menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa yang melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya isap semacam ini tidak dapat menyerap Douki. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan telah melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada banyak hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contohnya adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil, atau mata aneh King Lin saat itu. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan dari pertemuan Pil ini akan menjadi yang paling intens. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika dipikir-pikir. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di alam Pil ini, tempat persaingan yang ketat, sampai sekarang? Mata Xiao Yan juga menyapu ke tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua dengan pakaian mewakili Menara Pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu sedang memegang tongkat jalan, dan kulit wajahnya seperti kulit jeruk. Lencana Menara Pil ada di dadanya.
Menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Salah satu dari 8 sesepuh Menara Pil. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut saat melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat itu mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Di beberapa titik kelopak matanya sedikit bergerak-gerak. Baru saat itulah dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara yang lemah, "Waktu habis. Serahkan daftar obat Anda dan ramuan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang lama. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pertemuan pil." Tongkat berjalan tiba-tiba memotong dengan lembut ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam gelap perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi dari sejumlah orang menjadi putus asa. Jelas, mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang pria parubaya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada orang tua itu, yang memeriksa daftarnya sebelum sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugasnya. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk menjadikannya sebagai barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja diambil ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah padam. Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah tersebut. Dia berkata kepada Xian, "Aku akan bergerak dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi." "Iya." Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah lelaki tua itu di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerima mereka dan memeriksanya sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan mengangguk sedikit. "Memasukkan." Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke orang tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial hitam gelap. Nafas yang tenang dan lembut dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat ke 3000 api pembakar. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar sehingga membuat orang merasa tercengang. Lautan padat orang menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara mendidih yang mengguncang bumi bergema di langit seperti auman naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah dihancurkan sampai hanya beberapa bagian yang tersisa. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena pertemuan terakhir dari pertemuan pil ini akan terjadi pada mereka. Setelah semangat yang agak rendah beberapa hari terakhir, kehidupan alun-alun tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari di mana alam pil dibuka. Hanya alkemis yang berhasil keluar dari alam pil yang akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan pil. Suasana tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah alun-alun. Ada sebuah pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan yang terdistorsi. Ini adalah jalan keluar dari alam pil. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan keluar dari sana. Mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka menunjukkan sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiao Yan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di alam pil. Tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini.
Jika Xiao Yan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Ye Zong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan cara yang menghibur. Segera, dia merasa bahwa kata-kata ini tidak tepat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, selain itu, dengan kecerdasan Xiao Yan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Dokter peri kecil hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan kenyamanan Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika mata cantiknya tiba-tiba menyapu ke alun-alun. Pintu spasial di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu spasial besar telah dibuka. Lautan orang yang membentang tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa saat riak spasial muncul. Segera, mata panas yang tak terhitung jumlahnya berputar. Setelah itu, mereka berhenti di pintu spasial besar. Semua mata yang hadir melihat ke bawah saat fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak sosok mulai perlahan keluar. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Sorak-sorai memekakan telinga meledak dari galeri tontonan ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa sampai di tempat ini sudah dianggap sebagai alkemis top di seluruh benua. Biarpun mereka menyerah mengikuti kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa golongan. Sorakan semakin keras karena semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu spasial satu demi satu. Kotak besar itu bergetar di bawah suara yang menakutkan ini. Bang! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok anggun yang sangat menarik perhatian perlahan keluar. Akhirnya, sosok itu terlihat di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, sorotan yang dinikmati Song Qing jelas lebih redup. Meskipun dia juga dianggap jenius, dia akhirnya kesulitan bersaing dengan sorotan bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil tidak dapat menemukan sosok Xiao yang tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajah cantiknya segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar menegang. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan di dalam alam pil, sulit untuk membayangkan kegilaan seperti apa yang akan dia alami. Ye Zong di samping tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil. Hatinya mulai merasa tidak pasti. Musuh terbesar dalam alam pil bukanlah Magical Beast di dalamnya tetapi pesaing lainnya. Untuk memungkinkan diri mendapatkan kesempatan tambahan untuk sukses, beberapa orang kuat kemungkinan besar akan membunuh pesaing yang dapat mengancam mereka. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggembirakan dan menggetarkan bumi, tetapi area kecil ini tampak sangat sunyi. Pada saat ini, bahkan Tianhuo Zunse tanpa sadar merajut alisnya. Jarinya, yang awalnya ditempatkan bersama, telah terbuka tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi beriak ketika hati dokter peri kecil dan yang lainnya telah tenggelam. Sosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu spasial besar dan mendarat di tanah. Itu kakak Xiao Yan. Xin Lan buru-buru berteriak. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya saat melihat sosok kurus ini. Hati kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang tidak biasa. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Saya telah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak dapat melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zong terangkat pada saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang sedang berjalan keluar dari pintu spasial besar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya saat semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke kelompok itu. Orang ini. Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tidak berdaya saat melihat penampilan energik Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat dia mendengar suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun.
Waktu yang dia habiskan dalam alam pil memang tenang, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Hanya sekarang setelah dia pergi, dia menyadari bahwa alam pil kekurangan orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat pintu besar spasial yang masih terus-menerus memuntahkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Jumlah di alun-alun ini setidaknya mencapai 1000. Dia tidak berharap banyak orang bertahan setelah 2 putaran eliminasi itu. Pertemuan alkemis yang melibatkan jumlah seperti itu adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama saat itu masih jauh dari bisa dibandingkan. Tentu saja, ini bukan hanya dari segi angka. Ada juga perbedaan kualitas. Setiap orang sembarangan di tempat ini akan dengan mudah bisa menjadi juara pertemuan besar alkemis itu. Mata menyapu Xiao yang tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun beberapa saat kemudian. Tempat itu berisi aura yang luas dan kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari Menara Pil ya? Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik dengan balutan Cheongsam yang menawan, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan cermat mempelajarinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Hatinya sedikit terkejut. Eksistensi dari level ini bukanlah seseorang yang saat ini dia bisa menyinggung. Makanya, dia tidak berani menghentikan matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan? Murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang menarik perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yap, dia Xiao Yan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hembusan napas terkejut keluar dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh kondisi jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan dari alam jiwa. Tetua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan sikap yang agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini sangat bagus. Iri sekali. Jika dia benar-benar maju ke kondisi jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan kesulitan mengalahkannya dalam pertemuan pil ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali dia bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Apakah benar-benar sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu spasial di alun-alun terus bergetar selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Riak ruang yang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah peserta di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu spasial ditutup. Ini menyebabkan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douki. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara pertemuan pil. Orang itu harus memanjat selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik telah menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pertemuan pil ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Batuk lembutnya bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang sudah bisa berdiri di sini. Anda semua telah melewati babak eliminasi kedua, namun, Anda semua harus menyadari bahwa babak berikutnya adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk Anda tampil. Semoga Anda dapat melepaskan momen terindah dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua.
Pidato singkat ini seperti percikan yang menyalakan bahan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah dalam dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini.